Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Huda yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan Bapak Ibu kegiatan kita di setiap pekan. Kita duduk sebentar 10-15 menit untuk bersama-sama mempelajari agama kita, agama Islam, yang harapan kita semoga apa yang kita kerjakan dinilai oleh Allah sebagai pahala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Bapak Ibu, masih melanjutkan pembacaan risalah Salasatul Usul, tulisan dari Al-Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang sebelumnya Bapak Ibu, kita sudah sampai pada perkara yang pertama. Perkara yang pertama dari total ada 3 perkara yang wajib untuk kita pelajari dan kita amalkan sebagai muslim laki-laki dan muslim perempuan. Perkara pertama kemarin Bapak Ibu, kita ulang sebentar nggih. Intinya pada perkara yang pertama kemarin adalah ada pada poin yang terakhir, di kalimat yang terakhir, yaitu faman atau ar-rasula dakhalal jannah. Yakni barang siapa yang mentaati Rasul maka baginya surga. Ini di antara poin pertama, perkara pertama yang kemarin sudah kita sampaikan. Bahwasanya di antara perkara yang wajib kita pelajari, kita amalkan adalah bahwasanya seseorang yang dia mentaati Rasul maka baginya surga. Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga. Sehingga kebalikannya, orang yang durhaka kepada Rasul maka baginya neraka. Maka Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada perkara yang kedua. Penulis rahimahullah ta'ala beliau mengatakan as-saniyatu. Yang kedua, perkara kedua adalah annallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Penulis beliau mengatakan sesungguhnya Allah itu tidak ridha. Annallaha la yardha. Allah tidak ridha disekutukan dengan sesuatu apapun. Ini perkara yang kedua. Allah tidak ridha disekutukan dengan sesuatu apapun dalam peribadatan. Baik itu disekutukan dengan malaikat ataupun disekutukan dengan nabi. Para ulama Bapak Ibu di sini menjelaskan bahwasanya malaikat dan nabi adalah 2 makhluk Allah yang mulia. Kita ketahui malaikat adalah makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat, senantiasa taat kepada Allah. Demikian pula dengan nabi. Nabi adalah manusia pilihan yang Allah utus di muka bumi ini. Dengan mereka berdua pun, malaikat dan nabi, Allah tidak ridha untuk disekutukan. Artinya kalau seseorang menyembah malaikat atau seseorang menyembah kepada nabi, ini Allah tidak ridha. Padahal kedua makhluk ini adalah makhluk yang mulia. Apalagi kalau disekutukannya dengan
sesuatu yang derajatnya di bawah mereka berdua, di bawah malaikat dan di bawah nabi. Seperti ada orang yang menyekutukan Allah dengan menyembah pohon, atau meminta kepada batu, atau berdoa kepada kuburan, atau meminta kepada penguasa laut selatan. Maka ini derajatnya jauh di bawah malaikat dan nabi. Batu, pohon, kuburan, jin, ini derajatnya di bawah malaikat dan nabi. Maka tentu Allah lebih tidak ridho lagi. Dengan malaikat dan nabi saja Allah tidak ridho, apalagi dengan sesuatu yang di bawah malaikat dan nabi. Kenapa Allah tidak ridho? Karena Allah ini satu-satunya zat yang mencipta, satu-satunya zat yang memberi rizki, satu-satunya zat yang mengatur alam semesta. Pada perkara pertama kemarin Bapak Ibu sudah kita jelaskan, penulis mengatakan Anallaha khalaqana wa razaqana. Allah lah yang menciptakan kita dan memberikan kita rizki. Allah dalam mencipta itu sendirian. Allah mencipta sendirian, tidak ada sekutu, tidak ada bantuan dari siapapun. Allah dalam memberi rizki pun sendirian, tidak bersekutu, tidak ada bantuan dari pihak lain. Allah dalam mengatur alam semesta pun sendirian. Maka ketika kita mengetahui Allah sendirian dalam mencipta, dalam memberi rizki, dalam mengatur alam semesta, maka sudah selayaknya ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah. Sehingga kemarin kita jelaskan, kalau kita ditanya kenapa Muslim menyembah Allah, jawabannya ya karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur alam semesta. Sehingga sungguh aneh kalau ada orang yang dia menyembah batu, ada orang yang meminta kepada pohon. Lah batu ini apa? Kan cuma benda mati. Tidak bisa mencipta, tidak bisa memberikan rizki, tidak bisa mengatur, kok disembah. Demikian pula pohon juga benda mati. Tidak bisa mengatur, tidak bisa mencipta, tidak bisa memberi rizki. Kenapa disembah? Maka sungguh ini perkara yang sangat aneh, tidak masuk ke dalam logika. Sehingga kaum muslimin mereka menyembah hanya kepada Allah semata. Satu-satunya zat yang mencipta, memberi rizki dan mengatur alam semesta. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis membawakan dalilnya. Apa dalilnya? Kalau Allah itu tidak ridho disekutukan dalam peribadatan, dalilnya adalah dalam surat Jin al-ayat yang ke-18. Allah mengatakan wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa anal masajida lillahi, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Masjid-masjid itu adalah milik Allah. Para ulama mereka menjelaskan bahwasanya makna masjid itu ada 4 arti. Yang pertama, masjid di sini berarti tempat untuk sholat. Seperti masjid kita ini. Ini makna wa anal masajidalillahi. Masjid-masjid itu adalah milik Allah. Makna yang pertama, masjid adalah tempat untuk sholat. Makna yang kedua, masjid adalah diartikan oleh para ulama sebagai anggota badan yang digunakan untuk sujud. Seperti kepala, seperti tangan. Kita sujud dengan kepala, dengan tangan, dengan lutut, dengan kaki. Ini arti masjid yang kedua, anggota badan yang digunakan untuk sujud. Arti yang ketiga, masjid diartikan sebagai aktivitas sujud. Karena masjid itu berasal dari kata sajada yasjudu, sujud, kegiatan sujud. Kemudian arti yang keempat, yang terakhir, masjid berarti seluruh tempat di muka bumi. Karena
seluruh tempat di muka bumi ini adalah tempat yang digunakan untuk sujud, untuk sholat. Sehingga masjid memiliki 4 makna. Yang pertama adalah tempat sholat, seperti masjid kita ini. Yang kedua adalah anggota badan untuk sujud. Yang ketiga adalah aktivitas sujud. Dan yang keempat adalah semua tempat di muka bumi ini dinamakan dengan masjid. Karena semua tempat di muka bumi bisa digunakan untuk sujud, untuk sholat. Allah mengatakan, wa anal masajida lillahi, semua masjid adalah milik Allah. Sehingga konsekuensinya, fala tada'u ma'allahi ahada. Maka janganlah engkau menyembah kepada selain Allah bersamaan dengan menyembah kepada Allah. Janganlah engkau menyekutukan Allah di dalam masjid. Karena Bapak Ibu, orang Yahudi dan Nasrani itu mereka menyekutukan Allah di tempat ibadah mereka. Kita lihat orang-orang Nasrani itu di tempat ibadah mereka dipajang patung atau dipajang anak Tuhan, kemudian mereka menyembahnya, menyekutukan Allah di dalam tempat ibadah mereka. Sehingga jangan sampai kita orang Muslim menyekutukan Allah di dalam masjid, di dalam tempat sholat. Juga jangan sampai kita menggunakan anggota badan kita untuk sujud kepada selain Allah, sujud kepada batu, sujud kepada pohon. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dilarang untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah dimanapun tempatnya di muka bumi. Karena semua tempat di muka bumi adalah masjid. Kita tidak boleh berbuat syirik di daratan, tidak boleh kita berbuat syirik di lautan, di gunung, dimanapun kita dilarang untuk berbuat syirik. Karena wa anal masajida lillahi, semua masjid, semua tempat di muka bumi adalah milik Allah, sehingga kita dilarang untuk berbuat syirik, mensekutukan Allah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang kedua. Intinya adalah larangan untuk menyekutukan Allah, baik dengan malaikat ataupun dengan nabi, ataupun dengan sesuatu yang di bawah mereka berdua. Karena menyekutukan Allah atau perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membawakan beberapa bahaya dari syirik. Ternyata perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan syirik itu memiliki dampak yang sangat berbahaya. Dan insya Allah kita akan membawakannya pada pertemuan yang akan datang. Lalu barangkali ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.